تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Al-Ash'ari bin Qais pada awalnya baru mendengar Islam. Dia adalah keluarga saudagar, yang mana salah satu perdagangannya adalah dijual di Madinah. Ketika dia pulang dari Madinah, suatu waktu beliau ini mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dan beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia pulang, istrinya tuh heran, ini kok kenapa nih suamiku ini Ash'as ini kok jadi beribadah menghadap kiblat, nanti dia bangun, nanti dia ruku, nanti dia sujud, kenapa ini? Ternyata Ash'as ini sudah memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Dan Ash'as ini menyebarkan agamanya di Bani Abdul Qais, salah satu kabilah Arab. Maka berimanlah beberapa orang dari Bani Abdul Qais dan bersepakat mereka untuk pergi baiat kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ketika mereka sampai di Madinah, orang yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW tidak sabar. Semoga kita sampai, semua kita bisa ziarah pada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita, walaupun kita ini adalah hamba yang banyak dosa, kita ini kurang salawatnya, kita ini kurang ibadahnya, banyak dosanya, tapi kita beruntung mempunyai Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Dermawan, Tuhan yang Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan kita dengan apa yang bukan dengan apa yang kita perbuat, tapi memperlakukan kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mustahil untuk kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ash'ari ini ketika sampai di Madinah, kaumnya ini langsung menyerbu Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong langsung pada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sampai di Madinah setelah melampaui perjalanan berhari-hari, perjalanan melewati padang pasir yang kotor. Tapi karena tidak sabar orang itu melihat Nabi Muhammad SAW dan senang, maka semuanya menuju Nabi Muhammad SAW kecuali satu orang, Ash'ari bin Qais. Dia ini sabar. Dia ikat dulu untanya di pohon, dia ganti dulu bajunya, dia ganti dengan baju yang ahsan ma'indahu, baju yang paling bagus yang dia punya. Kemudian dia pakai minyak wangi, dia rapihkan rambutnya. Ketika sudah rapi, baru dia ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ash'ari bin Qais dengan baju yang rapi, dengan tampilan yang rapi, maka Rasulullah SAW mendudukkan Ash'ari bin Qais di samping beliau. Padahal beliau adalah orang yang datang paling akhir, tapi diduduki di samping Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Ya Ash'ari, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah." Wahai Ash'ari bin Qais, semuanya engkau punya dua sifat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suka dua sifat ini darimu. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-hilmu wal ana. Yang pertama itu adalah hilm. Hilm itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Hilm itu sabar, tapi sama banget sabar. Wal ana itu adalah tidak ceroboh, tidak buru-buru. Sesuatu dipikirkan dulu baru dilakukan, dipertimbangkan baru dilakukan. Ini adalah dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Ash'ari bin Qais. Ash'ari bin Qais ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini senang. Ya Rasulullah, tahallaqtu bihima atau jabalan alaihima. Ya Rasulullah, dua sifat ini apakah saya sudah berusaha buat supaya dua sifat ini saya punya karena usaha, atau memang ketika saya lahir udah ada sifat ini? Nah, bal jabalaka alaihima. Enggak, ente enggak pernah belajar sifat ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan engkau dan engkau sudah mempunyai dua sifat. Orang kan ada dua kelompok. Ada yang sabar karena dia belajar sabar, berteman dengan orang soleh, sehingga dia bisa sabar. Ada yang memang sabar udah dari kecil. Nah, Ash'ari ini dari bagian yang orang yang sabar dan orang yang penuh dengan perkiraan dari kecil. Maka
Maka Asy'ath bilang, alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullah wa rasuluh. Segala puji Allah yang telah menciptakan saya dengan dua sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala cintai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Nah, maka dari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat muslim untuk bersih-bersih. Di sini ada sekitar 7 poin yang mana ditekankan oleh sang pengarang, yang mana diambil dari hadis dari Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita kupas satu-satu. Amruhu sallallahu alaihi wasallam bin nadhafah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya untuk bersih-bersih, untuk selalu bersih. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'muru bin nadhafati wa yahussu 'alaiha wa yuhadhdhiru min al-wasakhah. Faqad ja'a dzalika minhu 'ala wujuhi ta'ayyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menyuruh umatnya untuk selalu bersih. Dan Rasulullah mendorong umatnya untuk bersih. Yuhaddziru al-wasakhah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti umatnya agar tidak jadi umat yang kotor. Faqad ja'a dzalika minhu 'ala wujuhin muta'addid. Awal, dan hal itu dapat kita ketahui dari beberapa poin berikut. Yang pertama, bayan sallallahu alaihi wasallam anna min mabadil Islam an-nadhafah. Daripada tiang-tiang Islam, daripada fondasi-fondasi Islam adalah kebersihan. Dan fondasi Islam yang pertama adalah kebersihan. Bahwa Imam At-Tirmidzi an Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tayyib yuhibbul tayyib. Nah, wa nadhifun yuhibbun nadhafah, wa karimun yuhibbul karam, wa jawad yuhibbul jud. Anadhifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib. Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Yuhibbut thayyib. Allah Subhanahu wa taala juga menyukai kebaikan. Wa nadhifun yuhibbun nadhafah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah bersih, yang mencintai kebersihan. Wa karimun yuhibbul karam. Allah Subhanahu wa taala adalah mulia dan menyukai kemuliaan. Wa jawadun yuhibbul jawad. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah dermawan, menyukai orang-orang umat yang dermawan. Maka dari itu, anadhifu afniyatakum, maka bersihkanlah teras-teras rumah kalian, bersihkanlah rumah kalian. Wala tashabbahu bil yahud, dan janganlah sekali-kali engkau menyamai kayak seperti orang Yahud, yang mana mereka tidak pernah membersihkan rumahnya, tidak pernah memperhatikan kebersihan. Dan itu sampai saat ini pun itu adalah contoh yang nyata. Kalau kita lihat Cina, gitu, kalau yang pernah lihat di Cina atau video-video di YouTube tentang Cina, atau pekerja-pekerja Cina yang di sini, yang sudah nyampe di sini, itu adalah contoh orang yang tidak pernah merasakan bersihnya rumah. Mungkin mereka buang hajat di mana-mana. Ada cerita bahkan di bis, di kereta. Iya benar kan? Nah, iya. Dan ini adalah contoh kecil. Dan syukurlah bahwasanya Islam itu menyuruh kita untuk bersih. Allah Subhanahu wa taala mencintai umatnya yang bersih. Kemudian وروى الخطيب وغيره عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, putri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal Islam nadhif." Agama Islam adalah agama yang bersih. Maka bersihlah kalian, jagalah diri kalian untuk bersih. Fa inna la yadkhulul jannata illa bahwasanya tiada umat yang masuk ke surga kecuali dalam keadaan bersih. Dan nanti dosa-dosa kita akan dibersihkan. Apabila kita masuk di akhirat bersih, kenapa kita tidak hidup dalam keadaan bersih? Dan
kita tidak bisa kabur dari kenyataan bahwasanya umat Islam pada saat ini banyak yang lalai akan kebersihan. Bahkan sifat-sifat Rasulullah SAW banyak yang tidak kita terapkan dalam hidup kita. Maka setelah kita mendengarkan sifat-sifat Rasulullah SAW, maka kita